Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yohana Citra Simamora dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di kesempatan kali ini, saya membuat sebuah dashboard BI, yaitu berkaitan dengan performa atlet. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas mengapa saya memilih topik ini. Nah, latar belakang mengapa dipilihnya topik ini karena klub badminton itu pasti memiliki banyak atlet dan juga banyak sekali latihan yang harus diikuti oleh atletnya yang diikuti secara rutin. Namun, data hasil latihan dan pertandingan itu masih sulit dianalisis secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan pelatih, karena biasanya masih dilakukan melalui pencatatan manual di buku dan juga pencatatan yang terpisah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dashboard business intelligence yang mampu menyajikan informasi secara visual sehingga perkembangan performa atlet dapat dipantau dengan lebih efektif. Nah, dari latar belakang ini saya coba rumuskan permasalahan apa yang sebenarnya pengen saya jawab. Ada 5 permasalahan. Yang pertama, pelatih itu kesulitan mengetahui kemampuan latihan yang masih perlu ditingkatkan oleh setiap atletnya. Kemudian yang kedua, data hasil latihan dan pertandingan belum tersaji dalam bentuk visual yang mudah dipahami, sehingga seringkali itu menimbulkan kebingungan sendiri. Nah, yang ketiga, sulit membandingkan performa antar atlet secara cepat. Jadi perlu observasi lebih lanjut kalau mau tahu performa atlet mana yang paling unggul. Yang keempat, belum tersedia informasi mengenai jumlah pertandingan yang telah diikuti oleh setiap atlet. Kemudian pengambilan keputusan terkait program latihan masih dilakukan secara manual berdasarkan pengamatan. Nah, proyek ini memiliki beberapa stakeholder. Yang pertama yaitu pastinya pelatih itu sendiri, sebagai perannya untuk memantau perkembangan kemampuan atlet dan menyusun program latihan. Yang kedua, yaitu manajer tim untuk melihat performa atlet, untuk mengevaluasi dan perencanaan kompetisi. Dan yang terakhir adalah atlet itu sendiri, untuk mengetahui hasil latihan dan perkembangan kemampuan diri. Oke, kita bahas terkait dengan pelatih kesulitan untuk mengetahui apa yang masih perlu ditingkatkan oleh setiap atletnya. Sebenarnya kenapa sih hal ini tuh penting? Karena pelatih itu butuh informasi mengenai kemampuan latihan setiap atlet untuk mengetahui aspek yang masih perlu ditingkatkan. Dengan informasi tersebut, pelatih dapat menyusun program latihan yang lebih tepat sasaran, sehingga proses pembinaan atlet menjadi lebih efektif. Nah, seperti yang saya buat di sini, ini adalah analisis terkait dengan latihan apa saja yang dilakukan oleh para atlet dan juga rata-rata skor yang didapatkan oleh keseluruhan atlet. Di sini dapat kita lihat bahwa latihan forehand itu mendapatkan nilai 8,10 yang nunjukin bahwa secara umum atlet memiliki kemampuan forehand yang baik dibandingkan dengan aspek latihan lainnya. Tapi di lain sisi ternyata kekuatan dan smash itu mendapatkan poin cukup rendah yaitu 7,30. Hal ini nunjukin kalau kedua aspek tersebut merupakan area yang paling membutuhkan peningkatan dibandingkan kemampuan lainnya. Jadi di sini saya dapat memberikan masukan yaitu bahwa kekuatan smash merupakan aspek latihan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Pelatih dapat menyusun program latihan yang lebih terfokus pada peningkatan kekuatan fisik dan teknik smash agar performa atlet saat pertandingan jadi lebih optimal. Nah, selanjutnya di poin kedua, data hasil latihan itu masih dalam bentuk yang belum divisualisasi, jadi tidak mudah untuk dipahami. Nah, kenapa sih itu penting? Karena data latihan dan pertandingan yang masih berupa tabel sulit untuk dianalisis secara cepat. Visualisasi dalam bentuk dashboard membantu pelatih memahami kondisi atlet, menemukan pola performa, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat serta akurat. Nah, seperti yang kita lihat, kalau kita lihat ya teman-teman, di sini banyak sekali angka. Dan di sini ada banyak sekali kolom-kolom yang harus kita pahami ini tujuannya untuk apa, maksudnya kemana. Tetapi jika divisualisasikan seperti ini, rasanya jadi jauh lebih mudah untuk memahami tujuan daripada angka-angka ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas
terkait dengan sulit membandingkan performa atlet secara cepat nih. Kenapa sih hal ini penting untuk kita tahu performa atlet secara cepat? Karena biasanya untuk perbandingan performa atlet itu masih dilakukan secara manual, jadi membutuhkan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Dashboard itu membantu menampilkan perbandingan kemampuan setiap atlet secara visual, sehingga pelatih dapat dengan cepat mengidentifikasi atlet yang berprestasi maupun yang masih memerlukan bimbingan yang lebih lanjut lagi. Seperti di sini, kita dapat menyortir secara langsung nih, atlet mana yang mau kita kita lihat performanya seperti itu. Kayak contohnya kita mau lihat Alwi Farhan, seberapa sih kekuatan smash-nya, seberapa skor dari kecepatan dan juga eh, teknik tangannya. Oke, next. Kita bahas terkait belum tersedia informasi pertandingan yang telah diikuti oleh para atlet. Nah, di sini dalam dashboard yang saya buat divisualisasikan bahwa misalkan seperti atlet yang atas nama Leo itu sudah mengikuti 3 kali pertandingan, kemudian Apriani bahkan sudah mengikuti 6 kali pertandingan. Seperti itu melalui dashboard Business Intelligence, jumlah pertandingan yang telah diikuti oleh setiap atlet dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Visualisasi ini membantu pelatih mengetahui atlet yang paling aktif ikut kompetisi, serta atlet yang masih memiliki sedikit pengalaman bertanding. Nah, informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun jadwal pertandingan berikutnya dan mengevaluasi kesiapan atlet berdasarkan pengalaman kompetisinya. Nah, dan yang terakhir, ini pengambilan keputusan terkait program latihan yang masih dilakukan secara manual berdasarkan pengamatan. Jadi, program latihan masih ditentukan berdasarkan pengamatan pelatih tanpa didukung analisis data yang terstruktur. Nah, akibatnya apa kalau misalnya masih terjadi seperti itu? Keputusan yang diambil itu bisa berpotensi kurang objektif. Selain itu, atlet dengan nilai smash tertinggi itu belum tentu selalu memenangkan pertandingan. Karena hasil pertandingan bisa dipengaruhi oleh banyak sekali kombinasi faktor dan juga kemampuan. Seperti di sini kan ada kemampuan forehand, kecepatan, jump, backhand, dan juga kekuatan serta smash. Jadi kalau misalkan dia hanya unggul dalam smash, teknik smash, belum tentu dia unggul dalam kekuatan, dalam lompatan, dan juga dalam kecepatan, seperti itu. Jadi, pengambilan keputusan berdasarkan dengan data itu sangat penting. Oke, di sini ada 5 bisnis insight yang bisa saya berikan untuk teman-teman yang mau menggunakan dashboard atlet ini. Yang pertama, kemampuan forehand memiliki rata-rata nilai tertinggi 8,10. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum atlet telah menguasai teknik forehand dengan baik, sehingga latihan pada aspek ini cukup dipertahankan melalui program latihan rutin. Nah, insight yang kedua, ini kemampuan smash dan kekuatan memiliki rata-rata nilai yang cukup rendah yaitu 7,30. Hal ini nunjukin bahwa kedua aspek tersebut masih menjadi kelemahan sebagian atlet dan perlu menjadi fokus utama dalam program latihan. Nah, insight yang ketiga, jumlah pertandingan yang diikuti setiap atlet masih berbeda-beda. Perbedaan ini nunjukin kalau nggak semua atlet punya pengalaman yang sama sehingga pelatih ini perlu memperhatikan pemerataan kesempatan mengikuti kompetisi. Nah, insight yang keempat itu dashboard memungkinkan pelatih membandingkan performa antar atlet secara cepat. Melalui visualisasi rata-rata kemampuan dan jumlah pertandingan, pelatih dengan mudah mengidentifikasi atlet yang memiliki performa tinggi maupun yang masih membutuhkan pembinaan lebih lanjut. Nah, insight yang kelima dan yang terakhir yang dapat saya berikan untuk perbaikan eh, dari klub atlet tersebut adalah hasil pertandingan dapat dipantau secara keseluruhan melalui visualisasi menang dan kalah. Informasi ini membantu pelatih mengevaluasi efektivitas program latihan yang telah diberikan serta memantau perkembangan performa tim dan dari waktu ke waktu. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Dashboard Business Intelligence Performa Atlet dikembangkan untuk membantu pelatih dan manajemen dalam memantau performa atlet berdasarkan data latihan dan pertandingan.
Dashboard ini menyajikan informasi mengenai kemampuan teknik atlet, hasil pertandingan, serta tingkat partisipasi dalam kompetisi secara visual dan interaktif. Dengan adanya dashboard ini, proses evaluasi performa dan pengambilan keputusan terkait program latihan dapat dilakukan lebih cepat, objektif, dan berbasis data. Nah, rekomendasi aksi yang dapat saya berikan yang pertama, prioritaskan latihan pada aspek smash dan kekuatan, karena pada sektor itulah para atlet ini sangat memiliki skor yang sangat rendah. Nah, yang kedua, terapkan evaluasi performa berbasis dashboard secara berkala. Dan yang ketiga, seimbangkan kesempatan untuk mengikuti pertandingan, sehingga semua atlet memiliki kesempatan yang sama dan memiliki jam terbang yang sama. Inilah tampilan dashboard performa atlet yang sudah saya buat, di mana tampilan awalnya menampilkan grafik keseluruhan dari 20 atlet yang ada pada klub. Nah, selanjutnya saya sortir berdasarkan satu nama, dan kita lihat nih berapakah pertandingan yang sudah dilalui, hasilnya bagaimana, menang kalahnya berapa persen, kemudian ini adalah rata-rata skor yang diperoleh berdasarkan jenis latihan, dan selanjutnya di sebelah kiri ada juga skor dari kekuatan smashnya. Selanjutnya kita coba dengan mencari data atlet lain, yaitu Siti Fadila. Dia sudah melakukan 6 kali pertandingan dengan kemenangan 5 kali pertandingan dan juga kalah di 1 pertandingan. Selanjutnya setelah puas melihat-lihat, kita bisa kembali untuk melihat keseluruhan performa atlet. Berapa banyak atlet yang ada dalam klub, kemudian berapa event yang diikuti, dan juga pertandingan dan persentase kemenangannya. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.